Saudara Shalom, kita bersyukur karena kembali atas pimpinan Tuhan kita bisa ada di minggu pertama di bulan Agustus ini saudara ya. Kita sudah ada di bulan ke-8 dan kalau kita mungkin merenungkan kebaikan Tuhan sejak bulan Januari sampai di bulan yang ke-8 ini saudara pasti akan ada banyak kesaksian betapa Tuhan hebat, Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin saudara, puji Tuhan. Dan di bulan Agustus ini tema besar dari khotbah kita, khotbah dalam 1 tahun ini saudara, dan tema besar bulan Agustus adalah mengembangkan hidup yang berguna. Mengembangkan hidup yang berguna. Saudara, ini tentu saja tema yang akan terus dibicarakan, akan terus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani baik dalam ibadah raya dan doa malam saudara ya. Jadi saudara jangan ketinggalan karena kita semakin akan menggali saudara ya, akan belajar banyak bagaimana hidup kita ini boleh berguna bagi Kristus saudara ya, bagaimana hidup kita bisa berguna untuk kerajaan surga. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita akan membaca atau kita akan melihat dulu saudara ya, judul yang akan disampaikan pada minggu pertama ini adalah rajin cerminan iman yang hidup saudara ya. Jadi rajin itu adalah cerminan iman yang hidup. Mari buka bersama dengan saya Roma 12 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini saudara dengan bersuara dengan mantap saudara ya. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini saudara kepada jemaat di Roma, dia tidak sekedar hanya memberi sebuah doktrin kepada mereka, tetapi dia menunjukkan kepada jemaat yang ada di Roma bagaimana kehidupan Kristen yang sejati itu seharusnya terlihat secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara sekali lagi ini bukan hanya sekedar doktrin, tetapi Paulus ingin supaya jemaat di Roma sungguh-sungguh bisa membuktikan kehidupan Kristen yang sejati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya saudara yang ditekankan oleh Paulus adalah soal kerajinan. Nah saudara dikasih Tuhan, rajin itu adalah sebuah sikap yang sangat berguna saudara. Karena rajin ini bisa mencerminkan bahwa iman kita itu iman yang aktif, iman yang hidup saudara. Jadi kerajinan bukan hanya sekedar sebuah aktivitas lahiriah, saudara beraktivitas, saudara sepanjang hari banyak kegiatan. Bukannya sekedar itu kemudian kita bilang, oh saya rajin, saudara rajin. Tidak hanya seperti itu saudara, tetapi kerajinan di sini saudara lahir atau mencerminkan semangat yang digerakkan oleh iman untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Nah mari saudara dikasih Tuhan, saya akan bagikan ada 3 hal yang penting melalui ayat ini yang tentu saja ya berhubungan dengan kerajinan yang adalah cerminan iman yang hidup. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat yang pertama saudara. Kerajinan itu adalah sebuah respon rohani. Respon rohani, jadi bukan hanya sekedar kerja, etos kerja. Apa itu etos kerja? Saudara dikasih Tuhan, etos itu bahasa Yunani ya saudara, yang artinya karakter atau kebiasaan atau prinsip-prinsip moral. Jadi kalau dalam pengertian modern kira-kira saudara, etos kerja itu artinya sikap mental dan nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi saudara perhatikan bahwa rajin itu sebuah nilai. Rajin itu sebuah nilai mulia. Ya. Saudara, maka ketika Paulus berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Artinya saudara bahwa dia sedang mendorong jemaat di Roma untuk membangun manusia rohani mereka tidak asal-asalan begitu saudara ya. Tidak dengan setengah hati, tidak dengan sekedarnya atau tidak hanya ya seadanya saudara. Dan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin supaya mereka sungguh-sungguh merespon panggilan-panggilan hidup mereka dengan rajin. Karena sudah dikasih Tuhan, jika manusia rohani mereka bangun dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh kerajinan saudara, dengan berkobar-kobar. Maka saudara dampaknya akan juga terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan jasmani mereka. Pekerjaan-pekerjaan jasmani mereka saudara akan sangat berdaya guna
dan akan sangat berkualitas. Nah saudara dikasih Tuhan, saya akan tampilkan satu pribadi saudara. Ya, ini namanya Ben Carson. Saudara bisa buka di Google, saudara pasti dapat saudara ya. Dia ini seorang Kristen yang sejati. Dia ini seorang yang sangat luar biasa. Saudara, dia lahir dari keluarga yang sangat miskin begitu saudara ya, sangat miskin. Orang tuanya, papa mamanya itu sangat miskin. Ibunya itu tidak tamat SMP dan hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena masalah kesulitan hidup, karena masalah kemiskinan, maka ayahnya kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya, Ben dan kakaknya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, mereka benar-benar hidup sangat susah. Pekerjaan dari ibunya itu hasilnya atau gajinya itu cuma sangat sedikit. Bahkan kadang-kadang Ben dan kakaknya itu ke sekolah itu dengan rasa lapar, dengan kelaparan begitu. Saudara, tetapi ibunya luar biasa, dia adalah seorang yang sangat beriman. Walaupun kadang dia hanya membawa sedikit saja untuk bisa memberi makan anak-anaknya dan kadang dalam satu hari itu mereka hanya sekali makan. Tetapi ibunya itu adalah seorang yang penuh dengan iman. Dan dia juga seorang yang sangat disiplin. Ya, dia mendisiplinkan Ben dan kakaknya saudara. Mereka setiap hari hanya bisa, setiap minggu hanya bisa menonton 2 kali begitu, menonton televisi. Dan dia menegaskan atau memberi pendisiplinan kepada anak-anaknya bahwa setiap hari mereka wajib baca buku. Wajib baca buku, walaupun dalam kesusahan, kesulitan. Mereka dapatkan buku apa saudara, mereka belajar, mereka membaca. Dan kemudian ibunya suruh merangkum setiap hari apa yang kamu baca. Dan yang luar biasa ibunya walaupun bukan tidak tahu membaca tetapi belum lancar membaca begitu saudara. Tetapi dia mewajibkan untuk anak-anaknya harus setor rangkumannya. Pelajaran yang mereka dapatkan setiap hari kepadanya. Nah saudara, akhirnya Ben dan kakaknya itu bertumbuh menjadi anak yang sangat punya iman. Khususnya Ben ini saudara, Benjamin Carson ini saudara. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat beriman. Plus sangat rajin, sangat bekerja keras. Sehingga apa sudah dikasih Tuhan? Karena kerajinannya, karena dia rajin belajar, karena dia rajin melakukan sesuatu yang baik. Maka sudah dikasih Tuhan, dia kemudian diterima di Yale University. Dan kemudian dia tamat, dia melanjutkan sekolahnya di University of Michigan. Dan akhirnya dia bisa tamat sekolah dokter saudara. Ya, dia tamat sekolah dokter, dia menjadi dokter ahli bedah saraf. Termuda pada saat itu yang sudah melakukan, yang berhasil memisahkan bayi kembar siam dempet kepala saudara. Tahun 1987 di Jerman. Saudara, dia lulus dengan sangat luar biasa. Baru 33 tahun saudara. Dia lulus menjadi dokter ahli bedah saraf dan sangat amat pintar saudara. Bahkan saudara dikasih Tuhan, dia menjadi pembicara rohani. Dia menjadi penulis buku saudara. Ya, penulis buku yang sangat terkenal, yang sangat laris. Dan yang luar biasa saudara, di masa pemerintahan Donald Trump yang pertama saudara, dia berhasil menjadi seorang menteri perumahan dan pengembangan kota saudara. Hasil dari apa? Hasil dari iman dan kerja keras, kerajinan yang ditanamkan oleh ibunya. Ben membuktikan bahwa jika manusia rohani dibangun dengan benar, dibangun dengan sungguh-sungguh, dibangun dengan kerajinan, dibangun dengan semangat, maka pekerjaan jasmani akan berdaya guna dan akan sangat berkualitas. Saudara dikasih Tuhan, jadi kerajinan bukan hanya sekedar kebiasaan bekerja keras, tetapi dalam terang iman Kristen saudara, kerajinan itu adalah respon yang aktif terhadap kasih karunia Tuhan. Orang yang menyadari bahwa dia itu hidup karena kasih karunia Tuhan, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang malas, tapi dia akan menjadi pribadi yang rajin. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah dikasih Tuhan, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, benar. Tetapi keselamatan yang kita terima itu saudara mendorong kita untuk bekerja dengan giat dalam panggilan-panggilan hidup kita semua. Saudara, kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Kita memang diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah.
Tetapi kasih karunia dan anugerah yang kita terima itu justru harusnya menjadi daya dorong bagi kita untuk rajin melakukan hal-hal yang baik, rajin melakukan apapun yang menjadi panggilan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita belajar sudah yang kedua dari ayat ini, dari Roma 12 ayat 11 ini saudara. Yang kedua, kerajinan yang konsisten berasal dari roh yang membara. Kerajinan yang konsisten itu asalnya dari roh yang membara, roh yang menyala-nyala. Saudara, ada dua jenis kerajinan saudara, atau ada dua sumber dari rajin saudara ya. Rajin itu punya dua sumber. Yang pertama saudara, rajin yang muncul karena motivasi diri sendiri. Rajin yang kita bangun karena kekuatan kita sendiri. Dan yang kedua adalah rajin yang merupakan hasil dari Roh Kudus yang ada membakar hati kita. Saudara, mari kita lihat. Kerajinan hasil motivasi diri kita sendiri, saudara. Kerajinan hasil kekuatan kita sendiri, saudara, itu harus diwaspadai karena bisa menjadi ambisi pribadi. Saya kasih contoh, saudara. Ada orang yang ingin mencapai ekspektasi, suatu ekspektasi dalam dirinya. Misalnya, saya akan menjadi orang yang kaya. Saya mau jadi orang yang kaya. Nah saudara, kalau kita membangun kerajinan hanya dengan kekuatan diri kita sendiri, maka banyak orang akan melakukan kerja keras, melakukan pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk memenuhi ambisi pribadinya sendiri, saudara. Dan dikasih Tuhan dengan cara apapun. Dia akan mewujudkan dengan cara apapun. Dia mau kasih jatuh orang kah? Dia mau fitnah orang kah? Dia mau apa saudara? Dia mau menjilat orang kah? Dia mau menipu orang? Dia mau melakukan apa saja. Supaya apa yang dia ekspektasikan itu bisa dia capai. Saudara dikasih Tuhan, dia memang gigih, dia memang rajin, dia bisa bekerja keras. Tapi semua itu hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Nah orang yang begini saudara, orang yang membangun kerajinan itu hanya saudara dengan kekuatan sendiri. Maka saudara dikasih Tuhan hanya dua kemungkinan. Kalau dia berhasil, dia pasti jadi orang sombong. Kalau dia berhasil, dia pasti jadi orang yang angkuh. Jadi orang yang egois. Jadi orang yang apa saudara? Yang tidak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa, saya dapatkan ini dengan kerja keras saya. Saya dapatkan ini dengan kekuatan saya. Maka dia tidak akan mudah menjadi orang yang berbagi. Dia tidak mudah menjadi orang yang peduli. Dia tidak akan mudah menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kelelahannya itulah yang menjadikan dia berhasil dalam hidup ini. Tapi sudah dikasih Tuhan, kalau kerajinan itu hasil dari iman. Kalau kerajinan itu hasil dari Roh Kudus yang mengerjakan, yang membakar hati kita. Yang membuat roh kita menyala-nyala. Maka kerajinan itu tidak tergantung dari kekuatan diri kita sendiri, tetapi tergantung dari hubungan atau lahir dari hubungan yang sehat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena hubungan itulah yang kemudian membakar kita sehingga kita terus bisa bergerak, kita masih bisa terus maju, kita bisa terus berdaya guna, kita masih bisa menghadapi tantangan apapun. Sekalipun saudara, di satu waktu mungkin kita mengalami masalah dalam hidup ini. Sekalipun ada kegoncangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin manusia jasmani kita merosot karena usia. Saudara. Atau mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tetapi dia bisa terus melakukan panggilan-panggilan hidupnya dengan semangat saudara. Saya melihat banyak dalam ibadah saudara, khususnya ibadah 1-2. Banyak orang-orang tua, ya, banyak yang sudah berusia di atas 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun saudara, ya. Begitu setia datang beribadah, ya, begitu rajin beribadah, begitu rajin berdoa, begitu rajin membaca firman Tuhan, begitu rajin melakukan, sekalipun mereka sudah sangat merosot manusia jasmani mereka. Saudara, kenapa? Karena kerajinan yang mereka lakukan itu akibat atau dihasilkan dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Tuhan Yesus itu menjadi contoh yang sangat tepat
untuk menggambarkan kerajinan yang seperti ini. Tuhan Yesus menjadi contoh yang sangat tepat. Kalau saudara melihat dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35, saudara, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara perhatikan, apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar. Ya. Bahkan ditekankan lagi pada waktu hari masih gelap. Saudara ya, ini berarti rentang waktunya jam 3 sampai jam 5 pagi, saudara. Yesus apa? Yesus berdoa. Saudara, pagi-pagi benar. Hari masih gelap, Yesus sudah keluar dan berdoa. Sesudah dia berdoa, apa yang dia lakukan? Tidur lagi. Itu saya, saudara. Itu saudara. Tuhan Yesus tidak demikian. Ketika dia berdoa, kemudian apa yang dia lakukan? Dia menyusuri daerah demi daerah bersama murid-muridnya. Dia pergi dari satu kota ke kota. Dia pergi dari satu kampung ke kampung. Dia mengajarkan banyak orang. Dia mengajar, dia memberitakan kebenaran dari surga. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada murid-muridnya. Pelajaran-pelajaran. Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Pelajaran-pelajaran apa yang dia terima dari Bapa di surga. Itu yang dia sampaikan, saudara. Banyak hal yang Yesus lakukan. Sampai pada satu waktu, ya saudara, dicatat dalam Alkitab. Pada waktu petang. Pada waktu petang berarti dari pagi sampai sore dia terus bekerja. Dia terus melakukan semua tugas-tugas panggilan hidupnya. Saudara. Pada waktu petang dia naik kapal, dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Di tengah pelayaran mereka untuk tiba di seberang, Yesus tertidur, saudara, di buritan. Saudara, dia tertidur di buritan. Dia tertidur karena apa, saudara? Karena kelelahan. Ini bukan karena lelah kekenyangan, saudara ya. Lelah karena bekerja seharian, saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran, menyembuhkan orang sakit. Maka dia kelelahan, dia tertidur, saudara. Kemanusiaannya lelah sepanjang hari sehingga dia tertidur. Saudara dikasih Tuhan, intinya adalah Yesus Kristus memberi contoh kerajinan yang dihasilkan dari hubungannya dengan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, sama. Kita juga saudara, untuk menjaga roh kita tetap membara, untuk menjaga roh kita itu terus menyala, maka kita harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Lewat apa saudara? Lewat doa, lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat firman Tuhan. Saudara, dan dikasih Tuhan, mari kita periksa hari ini. Saudara, mari kita periksa kerajinan kita. Kalau saudara berkata, ya saya memang rajin, saya orangnya rajin. Oke, mari kita periksa. Apakah kerajinan saudara dasarnya adalah ambisi pribadi. Membangun dengan kekuatan sendiri saudara. Ataukah kerajinan itu adalah hasil dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Karena jika kerajinan kita karena Roh Kudus, karena persekutuan, karena hubungan yang benar dengan Tuhan, maka ujungnya adalah yang ketiga saudara, ini ujungnya. Kerajinan akan membawa kita kepada panggilan untuk melayani Tuhan. Ayat Roma 12 ayat 11 tadi katakan apa saudara? Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan ujungnya apa? Layanilah Tuhan, itu ujungnya. Muaranya di situ saudara. Saudara dikasih Tuhan. Mengapa rajin menjadi cerminan iman yang hidup? Karena kerajinan itu membentuk karakter yang siap untuk dipakai Tuhan. Saudara, Tuhan mencari orang yang siap. Bukan mencari orang yang mampu, yang serba bisa, yang multi talent. Tidak. Tuhan mencari orang yang siap. Dan orang yang rajin pasti adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Orang yang rajin pasti mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan dirinya dengan tekun. Saudara. Bahkan dia mempersiapkan dirinya dengan penuh kesetiaan. Untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak besar. Hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil yang tidak kelihatan. Tetapi dia melakukannya.
Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan menyerahkan tanggung jawab yang besar kepada orang-orang yang tidak siap untuk perkara-perkara yang kecil. Amin saudara. Tuhan tidak akan percayakan perkara-perkara yang besar kepada saya dan saudara yang untuk hal-hal yang kecil sekalipun kita tidak pernah siap untuk mengerjakannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika seorang rajin di dalam pekerjaannya, atau kalau dia rajin di dalam studinya, dia rajin di dalam ibadahnya, bahkan di dalam pelayanan-pelayanannya, bahkan untuk hal-hal yang kecil pun dia melakukannya dengan giat, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Maka Tuhan pasti akan mempercayakan hal-hal yang besar kepadanya. Bahkan saudara yang melayani Tuhan walaupun pelayanan saudara kecil, tapi saudara kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang lebih dahsyat lagi. Saudara dikasih Tuhan, saya tadi pagi cerita bahwa saya memulai pelayanan bukan langsung jadi pengkhotbah saudara. Saya memulai pelayanan saya lewat mengajar sekolah minggu. Lulus SMP di Palu, saya sekolah di Manado, di SMA di Manado, dan kemudian kelas 1 SMA saya mengajar sekolah minggu saudara. Di satu tempat tinggal saya saudara namanya mau bilang kampung atau apa itu. Bahu, daerah Bahu saudara. Bahu bukan Bahu ini saudara, memang DP nama Bahu. Kita enggak tahu juga kenapa dikasih nama Bahu, pokoknya DP nama Bahu begitu saudara ya. Saudara yang lama tinggal di Manado pasti tahu. Nah saudara, di tempat itu di samping rumah saya tinggal itu ada rumah sepupu saya begitu, anak saudara. Nah rumah di situ saudara diadakan sekolah minggu. Saudara, dan saya menjadi guru sekolah minggu di situ. Anak sekolah minggunya mungkinnya 10 orang saudara. Dan itu cuma anak-anak di sekitar situ. Saya kelas 1 SMA. Setiap hari minggu. Selama bertahun-tahun bawa gitar. Pergi di sebelah rumah dan kemudian mengajar sekolah minggu. Saya bergitar, saya pimpin pujian, saya yang cerita Alkitab saudara. Dan kadang saudara yang uniknya setiap bulan Juli dan bulan Agustus saudara mereka prank saya. Maksudnya begini, yang datang cuma 1 anak. Kemudian saya tanya, mana dang tuh, ini dengan bahasa Manado saudara ya. Mana dang tuh anak, mana dang tuh ini petamang-tamang lain. Kemudian datang 1 orang. Saudara, kalau di Manado itu kalau dulu, saya tidak tahu sekarang, kalau dulu itu guru sekolah minggu perempuan dipanggil enci. Guru sekolah minggu laki-laki dipanggil engku. Begitu saudara ya, memang begitu dulu saudara. Jadi datang 1 anak, enci meminta izin, torang nak mau masuk sekolah minggu. Kenapa? Ada mau pi pengucapan. Nah saudara, jadi bulan Juli, Agustus itu kadang cuma 1 orang, 2 orang, kan orang mau pi pengucapan. Pengucapan itu seperti padungku ya. Nah kalau padungku kan udah tahu begitu toh. Nah saudara, karena orang mau pi pengucapan. Yang uniknya saudara, kadang orang kalau datang tiap hari minggunya nak jam mandi. Maaf saudara, maaf. Ba ingus-ingus kemudian bilang, enci, pelok dang. Aduh, pelok dang. Jadi mau pelok jo. Saudara, kemudian kadang mereka kasih persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kemudian ada yang jalankan persembahan. Dan mereka keluarkan, mereka punya uang. Dulu kan uang 100 logam begitu toh. Kasih keluar, kamu bilang begini. Enci, mama bilang kasih pulang 50. Nah, ini rasa tuh dia toh. Enci kasih pulang 50 mama bilang. Atau enci kita cuma mau kasih 25 Kan dulu ada uang 25 kecil toh. Kita cuma mau kasih 25 Enci kasih pulang karena kita mau pi warung. Nah gitu saudara. Tapi saya mengerjakan itu bertahun-tahun. Saya sebelum jadi pengkhotbah saya worship leader saudara. Worship leader belum langsung di gereja ini saudara. Saya worship leader itu di gereja kecil di Manado saudara. Ya, gereja yang dirintis oleh almarhum gembala senior kita. Jemaatnya saudara itu enggak pernah 50 begitu. Enggak pernah 50. Ya mungkin cuma dulu sudah ya, mungkin pada zaman papi saya masih pelayanan di situ. Tapi setelah saya melayani itu cuma 25, ya 30 begitu saudara ya. Dan kemudian belajar jadi WL di situ. Saudara WL yang di sini belum pernah rasa. Saudara saya pernah WL di ibadah KKR.
Saudara, mereka belum pernah rasa bagaimana kong orang suruh turun. Sementara WL sudah, sementara kemudian datang itu bapak, kemudian bapak bilang, turun ngana kira ngana so gagah ada WL situ. Saudara, saya sementara menyanyi, saudara. Kemudian dia dari pintu samping begitu dia suruh, turun ngana. Ngana kira so gagah ngana WL situ. Saudara, karena kan itu banyak yang dari gereja tradisional begitu, saudara. Ngana kira so bagus ngana namanya begitu, turun. Saudara, saya sementara menyanyi, saudara, dengan air mata karena dapat suruh turun, saudara. Banyak tantangan. Tapi saudara, saya mau katakan begini. Pelayanan kepada Tuhan bukan dimulai dari mimbar yang besar. Pelayanan kepada Tuhan bukan dimulai dari mimbar yang besar. Tapi dari kesetiaan dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan rajin. Saudara dikasih Tuhan, saya mengenal teman-teman full timer saya, saudara, ada beberapa dari mereka yang memulai pelayanan dari kecil. Dan mereka lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan kerajinan. Pak Sewang itu, saudara, tidak langsung jadi pengkhotbah atau staf gembala. Dia memulai dari apa, saudara? Jadi kostor gereja, kalau sekarang jadi cleaning service. Saudara. Mereka adalah orang-orang yang memulai dari hal-hal yang sederhana. Tetapi melakukan dengan kerajinan. Saudara, saya mau katakan begini. Dunia ini memang menghargai produktivitas. Dunia selalu menunggu hasil yang kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, saudara mau dengan cara apapun dunia nak mau tahu itu betul atau tidak, itu caranya betul atau tidak. Pokoknya hasilnya harus mantap. Itu dunia. Tapi sudah dikasih Tuhan, Tuhan mencari orang yang rajin karena iman, sekalipun berproses. Saudara, kenapa Rasul Paulus katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Berarti saudara, kerajinan kita pun orang yang sudah terhubung dengan Tuhan, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan bisa kendor, bisa. Saudara, karena tantangan hidup, karena mungkin sakit penyakit, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Saudara, kalau tali itu saudara tarik dari ujung satu ke ujung yang lain, tarik keras-keras, maka tali itu akan apa, saudara? Tegang begitu, saudara. Ya, akan menjadi sangat kencang. Tapi kalau saudara kemudian tidak menarik dengan sungguh-sungguh, maka bisa saja tali itu menjadi kendor. Kemudian mulai ada gelombang-gelombang di situ. Begitu juga kehidupan kita. Saudara, mengapa Paulus ingatkan jemaat di Roma? Jangan kendor karena tantangan yang mereka hadapi begitu besar. Mungkin ada orang yang merasa, aduh Tuhan mau berhenti. Saya juga Tuhan, saya mengorbankan masa remaja saya setiap hari Minggu. Teman-teman sekolah saya pergi ke pantai, pergi baku dapat yang tamang-tamang. Pergi di mana begitu, saudara. Saya mengajar sekolah minggu yang cuma 5 orang yang jaga saya pulang doi kolekta. Begitu, saudara. Yang jaga tukar doi kolekta. Saudara, bisa saja saya kehilangan semangat, bisa. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan. Tuhan mencari orang-orang yang siap. Orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya. Dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kerajinan kita terus dapat kita kerjakan dalam hidup ini sekalipun banyak tantangan. Saudara, kerajinan yang sejati lahir dari roh yang menyala karena kasih Kristus. Saudara dikasih Tuhan, maka saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua, apapun bentuk pelayanan saudara. Mungkin saudara karena sudah berumur saudara bisa menjadi pendoa. Lakukan itu dengan maksimal. Saudara, para penjaga-penjaga menara doa, walaupun cuma oma-oma, walaupun cuma saudara orang yang sederhana, saya mau katakan lakukan itu dengan segenap hatimu. Karena ada banyak orang, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa karena hasil doamu di menara doa. Saudara, apapun yang kau kerjakan, engkau cuma ibu rumah tangga, guru, pemusik, polisi, tentara, pelajar, apapun saudara, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kerajinan yang lahir karena roh yang berkobar-kobar. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, kita tahu kemana kita harus pergi. Ke kaki Tuhan, datang bawa sama Tuhan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kerajinan menjadi ibadah yang bernilai jika dilakukan dengan hati yang benar. Dan itu pasti akan berdampak pada kekekalan. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama, kita hanya membaca saja saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama dengan bersuara, ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang kita kerjakan dengan giat, semua yang kita kerjakan dengan rajin karena Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Kerajinan saudara tidak akan sia-sia. Satu waktu kita semua akan berdiri di depan kekekalan, depan tahta anak domba. Dan kita semua akan mendengarkan Tuhan bilang, masuklah anak-anakku yang rajin, yang melakukan dengan penuh iman, yang dihasilkan dari roh yang menyala-nyala, masuk dan terimalah kesukaan dari Bapa di surga. Tutup Alkitab, mari kita berdoa.